Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dian Napida, guru dari SDN 010 Nongsa, Kota Batam. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang ada di sekolah saya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Syahrizal sebagai fasilitator, Ibu Desrianti sebagai pengajar praktek, dan Bapak Mas Diono selaku Kepala Sekolah SDN 010 Nongsa. Karena berkat beliaulah saya dapat melaksanakan aksi nyata budaya positif yang ada di sekolah saya. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif yang saya buat adalah aksi nyata budaya positif yang saya buat memiliki latar belakang. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya untuk murid belajar. Sekolah tersebut terbebas dari segala ancaman untuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya murid. Sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri untuk menemukan ide, gagasan, dan pendapat mengenai gambaran kelas atau sekolah yang mereka inginkan. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Kemudian menumbuhkan karakter yang baik berupa disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Adapun tolak ukur dari aksi nyata yang saya buat yaitu warga sekolah berkolaborasi dan bekerja sama demi terwujudnya disiplin positif. Kemudian peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang atau dipajang pada dinding kelas. Kemudian peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai positif belajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan dalam proses belajar. Lini masa tindakan yang saya lakukan, pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan sekolah, sekaligus meminta izin mendemonstrasikan bersama rekan guru dan tenaga pendidikan. Kemudian, saya mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan melakukan sosialisasi kepada peserta didik. Kemudian, menumbuhkan dan menanamkan kebiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang saya butuhkan yang pertama yaitu dukungan dari orang tua murid dalam membiasakan budaya positif mulai dari rumah. Yang kedua, warga sekolah sebagai teladan atau role model bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Dan seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergi dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, berikut ini saya akan memaparkan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif bersama rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Selamat menyimak video berikut ini. Disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada peserta didik. Kemudian ini lebih ke arah disiplin dari mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian. Jadi kadang-kadang anak kita ini senang dapat pujian. Kalau nggak dipuji bu gurunya, besok nggak mau lagi buat. Ya. Kemudian itu mereka terpaksa. Kadang-kadang ada anak lain terpaksa mengerjakan PR gara-gara takut kena marah bu gurunya atau takut nggak dapat nilai. Nah itu. Kemudian kita harus juga memotivasi perilaku manusia, yaitu dia ada dua motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi internal. Kira-kira ada nggak yang di peserta didik
ada ya Bu ya. Misalnya suruh belikan jajan ke ibunya, berharap nanti ibunya kasih uang lebih. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dan mereka percaya, itu termasuk motivasi internal. Motivasi internal ini itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kemudian menghindari hukuman dan memberikan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi ternyata memberi penghargaan yang berlebihan itu tidak boleh ya anak-anak ya. Karena kita senang, itu puji terus ya Bu ya. Ternyata itu berdampak kurang baik kepada peserta didik. Yang berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, ada juga terima kasih Bu Dian sebagai narasumber hari ini ya kan. Di sini saya hanya menanggapi saja posisi kontrol seorang guru itu kan itu ada 5. Menurut saya sih posisi guru itu ya yang paling tepat di manajer sesuai dengan pendapat Ibu Dian juga. Karena kan kalau misalnya kita berada pada posisi manajer, berarti kita sudah bisa mengontrol kelakuan siswa kita tanpa membuat siswa itu merasa dihukum atau membuat siswa itu merasa bersalah, seperti yang sudah saya alami juga tadi ya, masih baru terjadi juga. Saya nggak mau menghukum siswa itu, tapi dia juga bisa merasa bersalah sampai dia juga nangis sampai sebulan, karena kita jadi mencari bagaimana supaya dia bisa minta maaf sama temannya. Kita tanya satu-satu siswa kita tanpa kita yang menunjukkan kalau dia yang salah. Tapi kalau menurut saya juga posisi guru itu juga bisa sebagai seorang teman, tapi memang yang paling tepat itu sebagai manajer. Kenapa? Karena manajer itu juga bisa posisinya sebagai teman. Di manajer itu semua sudah ada, sudah melingkupi hukum juga sudah sebenarnya, cuman dia dibungkus. Dia nggak secara langsung menunjukkan dia sebagai pemberi hukuman. Ya itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Latri ya atas pemahamannya tentang posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Bapak Ibu guru yang lain setuju ya? Iya, merasa bersalah, pemantau dan manajer. Seorang guru diharapkan mempunyai posisi kontrol seorang seperti manajer, yaitu mengatasi masalah tanpa menghukum siswa, juga tidak mengecam rasa bersalah kepada siswa. Misal, ini misalnya mereka datang ke sekolah, kamu terlambat, silakan datang, masuk, bersih-bersih. Kita nggak tahu itu anak itu datang ke sekolah terlambat mungkin karena ada tekanan dari rumah, karena marah, ada masalah apa, sampai di sekolah tidak datang lagi, kamu bersih-bersih. Yang ada besoknya anak kamu sekolah. Nah ini sebagai teman juga baik, cuman terkadang anak-anak ini tidak memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Dia hanya merasa nanti itu kan baik saja, mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya murid itu sendiri. Dan yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kadang-kadang kita membuat kesepakatan tanpa melibatkan murid. Di sekolah tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, semuanya kita tentukan sendiri. Nah, kedepannya kita akan menentukan kesepakatan sekolah itu bersepakat dengan siswa kita sendiri. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah kita sendiri. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang
Oke, silakan Pak Didi. Menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi. Ya, bahwasanya kalau kita tengok di mungkin hampir di semua sekolah ini kita terapkan filosofi belajar Dewantoro. Jadi apabila sudah berjalan dalam arti disiplin seperti poin yang pertama tadi, itu semua sekolah saya rasa akan berjalan dengan baik dan benar. Dan sebaliknya, apabila filosofi itu tidak dijalankan, contoh di dalam semua sekolah itu baik di negeri maupun di swasta pasti akan hancur, kan gitu ya. Nah, mulai sekarang mungkin kita harus berbenah dan mengaca supaya apa yang filosofi itu seperti Hajar Dewantara itu kita bisa terapkan di sekolah-sekolah kita. Nah, jangan seperti filosofi saja. Jadi kalau kita tidak terapkan nanti ya kedepannya amburadul, kan gitu kan? Itu mungkin satu. Yang kedua, disiplin tadi. Poin yang pertama tadi disiplin. Nah, disiplin ini emang kita perlu setiap hari selalu mengingatkan kepada peserta didik tentang disiplin positif. Ya, poin pertama disiplin positif. Nah, dengan disiplin positif ini, dari masuk sekolah jam berapa kegiatan pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pengimbasan saya beserta rekan sejawat yang ada di sekolah saya tentang budaya positif. Berikut ini saya akan menerapkan kesepakatan kelas bersama peserta didik saya kelas 6B yang ada di kelas yang saya ampuh sekarang ini. Kita tadi akan membuat apa? Iya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Apa? Perjanjian dalam kelas. Perjanjian antara guru dan murid. Ada lain? Apa itu kesepakatan kelas? Apa? Apa? Peraturan yang tidak boleh dilanggar dalam kelas. Sepakat? Iya, katanya aturan, peraturan. Jadi itu kesepakatan kelas itu hal-hal yang tidak kita lakukan atau tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Iya. Semuanya sudah dapat ya? Iya. Yang sudah dapat kartunya, silakan ditulis apa kamu inginkan kesepakatan kelas yang harus kita patuhi bersama. Satu orang bikin satu boleh, dua boleh. Nanti yang sama kesepakatannya akan kita rangkum menjadi satu. Silakan waktunya Ibu kasih 2 menit untuk menulis. Iya, boleh bikin nama boleh. Di bawahnya boleh ya. Hah? Waktu istirahat dibikin cepat. Kan kita tergantung kesepakatan ya. Kalau kita sepakat udah jalan, kalau tidak ya. Silakan. Ya, boleh. Ya, boleh. Oke. Nanti setelah kamu tulis, kita akan tempelkan di papan tulis. Nanti yang sama, yang kesepakatannya sama kita rangkum menjadi satu. Oke, boleh. Oke, silakan. Oke, silakan dimulai. Ya. Sudah? Ini dia kesepakatan kelas yang sudah kamu tulis, ya, yang kesepakatan kelas sudah kamu tulis. Ibu mau perwakilan untuk membaca ke depan saya? Saya ini membacakan. Apa sembarangan di kelas?
Sudah? Oke. Siapa lagi mau bacakan? Ayo Raka. Boleh dibaca yang mana saja, terserah. Raka, tidak boleh buang sampah di laci meja, tidak boleh mengejek kamar. Oke. Ada lagi yang mau bacakan? Radit. Oke. Menghormati guru, sopan santun kepada guru dan teman, menghargai teman dan guru, tidak boleh membuli. Iya, tepuk tangan dong untuk Radit. Ada lagi yang mau bacakan? Sudah kan? Ayo, Alvin. Alvin silakan. Terima kasih, tidak boleh lari-lari dalam kelas, tidak boleh duduk di Iya. Oke, sudah. Ada lagi mau baca? Ada yang duduk di meja ya? Siapa? Baca beberapa yang ingin kamu baca. Punya ulang dulu. Kenapa? Tidak ngobrol di kelas saja. Itu tadi yang dibaca oleh Rizky Hermawan ya. Katanya tidak main bola di dalam kelas. Iya. Nanti ke depannya kita rubah ya. Ini kan kemarin tidak ada kesepakatan kelas kita. Sekarang kita rubah. Yuk, yang satu lagi siapa yang mau bacakan? Ezi dulu ya. Setiap warga kelas wajib menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan. Siswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kesepakatan kelas lagi. Dilarang terlambat. Tidak mengejek teman. Tidak mengejek nama orang tua. Tidak makan dan minum di kelas. Oke, tepuk tangan dong untuk Ezia. Kelas yang sudah kita buat ini, kita sudah dibaca juga sama teman-teman kamu. Nah, kata-kata yang di sini kita akan berubah menjadi kalimat yang positif. Contoh ini ya. Tidak terlambat datang ke sekolah. Itu kalimat positif apa negatif? Positif? Iya, negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif, apa kalimatnya? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu kalimat positif ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan kalimat positifnya. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Ini kan dari banyak tadi nih, dari banyak kesepakatan ini, siapa yang bisa merubah menjadi kalimat positif? Misal, nih, tidak boleh membuang sampah sembarangan.
kata si Pebrika. Bagaimana kalimat positifnya? Siapa? Siapa kata orang yang bisa depan? Siapa? Siapa Fajar? Apa kalimat positifnya? Oke, sini silakan ditulis di sebelahnya. Ini ada kesepakatannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Buang sampah pada tempatnya. Apa? Buang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya, silakan ditulis. Itu kalimat positifnya ya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke? Iya. Ada lagi yang lain? Ini ada Siti Habibah. Tidak makan di kelas, tidak boleh membuat apa ini? Masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Masih ya, sama ya bahasanya ya. Datang ke sekolah tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu, sama. Sudah? Ada lagi yang mau buat kalian positifnya? Sudah? Ya. Kalau sudah, oke, kita sudah. Demikian penerapan kesepakatan kelas di kelas 6B. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.